Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita bakal bahas sebuah ponsel yang udah cukup berumur, yaitu iPhone 7. Meskipun dirilis pertama kali pada tahun 2016, apakah iPhone 7 masih layak dipakai di tahun 2025 ini? Yuk kita kupas kelebihan dan kekurangannya. Meskipun udah berumur hampir 9 tahun, performa iPhone 7 ini masih oke loh. Dengan chipset A10 Fusion, kamu masih bisa nyaman buat aktivitas sehari-hari, kayak scroll Instagram, nonton YouTube, bahkan browsing tanpa gangguan. Kalau kamu pakai buat aplikasi ringan dengan media sosial, iPhone 7 ini masih bisa bersaing di kelas harganya. Ya meskipun udah nggak bisa diandalkan buat game berat, buat penggunaan standar masih bisa dibilang lancar. iPhone 7 ini dilengkapi dengan kamera belakang 12 megapiksel dan kamera depan 7 megapiksel. Meskipun bukan yang terbaik di tahun 2025, hasil fotonya masih layak banget untuk kebutuhan sosial media. Kamera belakang yang juga bisa merekam video 4K pada 30 fps yang masih cukup oke buat bikin konten di tahun ini. Plus adanya fitur OIS, bikin video yang dihasilkan jadi lebih stabil dan cocok buat konten atau vlogging. Kalau kita ngomongin soal harga, iPhone 7 di tahun 2025 ini udah turun drastis ya. Mulai dari harga baru yang sempat di angka belasan juta, sekarang kamu bisa dapat iPhone 7 dengan harga sekitar 1 jutaan. Dengan harga segitu, kamu udah dapetin performa yang cukup oke dan kamera yang masih bagus. Plus akses ekosistem Apple yang terkenal dengan stabil. Nah, ini dia kekurangan terbesar dari iPhone 7 di tahun 2025. Kapasitas baterainya cuma 1960 mAh. Yang jelas, sekarang udah terasa kekecilan. Kalau cuma buat scroll TikTok atau medsos mungkin kamu bisa bertahan ya sekitar 4-5 jaman lah. Tapi kalau untuk penggunaan lebih berat misalnya main game atau streaming, kamu bakal sering ngecas. Jadi kalau kamu butuh baterai yang tahan lama, iPhone 7 ini bukan pilihan terbaik. Bermain game atau menggunakan aplikasi berat dengan iPhone 7, hati-hati deh. Mesin A10 Fusion di iPhone 7 bisa cepat panas dan akibatnya performa bisa drop. Frame drop sering terjadi, apalagi kalau kamu main game yang grafisnya berat. Suhu yang terlalu tinggi membuat kinerja perangkat menurun. Jadi pengalaman bermain game bisa jadi kurang nyaman untuk iPhone 7 ini ya. Desain iPhone 7 udah cukup ketinggalan zaman dengan bezel yang relatif besar dibandingkan ponsel-ponsel modern saat ini. Selain itu, iPhone 7 juga nggak dapat pembaruan iOS terbaru. Jadi kamu bakal ketinggalan fitur-fitur baru yang dibawa oleh Apple. Dengan semakin banyaknya aplikasi yang membutuhkan versi iOS yang lebih baru, kamu bisa merasa terbatas dalam beberapa hal. Kalau kamu butuh ponsel dengan performa standar dan harga terjangkau, iPhone 7 masih bisa jadi pilihan. Apalagi buat yang cuma pakai untuk media sosial, foto, dan video. Tapi kalau kamu pengen ponsel yang baterainya tahan lama, bisa buat main game berat dan dapat pembaruan iOS terbaru, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk beralih ke model yang lebih baru. Oke, itu dia review iPhone 7 di tahun 2025. Semoga bisa bantu kamu yang lagi bingung mau beli HP lama atau nggak mau kecewa. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.